Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Erik Suandana di Siloka Channel. Terima kasih telah berkunjung di Siloka Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah cabang ilmu dari dunia teknik mesin. Salah satunya adalah teknik pengukuran. Di sesi yang kali ini yang akan kita bahas adalah tentang pengantar teknik pengukuran. 4 poin yang akan coba saya bahas. Pertama adalah tentang prinsip dasar pengukuran itu sendiri, aplikasinya untuk apa, jenis-jenisnya itu apa saja, dan yang terakhir karakteristiknya. Ya. Yang pertama kita coba untuk bahas tentang prinsip dasar pengukuran. Disadari atau tidak, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita penuh dengan pengukuran. Teman-teman pasti ketika bangun pagi melihat jam. Jam berapa? Oh, itu adalah merupakan pengukuran. Dilanjutkan misalnya setelah mandi, sarapan. Dengan kita mengukur porsi makan. Bagaimana caranya makan itu menghilangkan lapar, juga tidak terlalu kenyang. Ataupun misalnya ketika kita berangkat kerja, berangkat sekolah, ataupun misalnya kemanapun saja kita pergi, tentu kita akan mengukur jarak dan waktu supaya kita bisa sampai ke tujuan sesuai dengan yang diinginkan. Ya. Maka dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak akan pernah lepas dari pengukuran. Di dunia industri, di dunia teknik mesin yang kita geluti, tentu saja tidak bisa lepas dari yang namanya pengukuran. Nah, pengukuran itu apa sih? Pengukuran adalah sebuah proses di mana yang bertujuan untuk mengetahui informasi dari suatu benda, suatu proses ataupun suatu keadaan tentang sifat-sifat itu sendiri. Sifatnya bisa jadi sifat fisik, ya, kimia, ataupun biologi. Ya, itu yang dinamakan dengan pengukuran. Atau di beberapa teori juga mengatakan bahwa pengukuran merupakan suatu pembandingan sebuah dimensi dengan skala tertentu, misalnya. Itu sama saja dinamakan dengan teknik pengukuran. Nah, yang namanya pengukuran tentu biasanya kita membutuhkan yang namanya alat bantu. Ya, alat bantu itu yang dinamakan dengan alat ukur. Ya. Alat ukur ini menghasilkan sebuah data. Data yang disebut dengan data kualitatif biasanya berupa narasi, hasil-hasil survei, hasil-hasil penelitian misalnya, ataupun misalnya data yang berupa kuantitatif, biasanya berupa angka-angka kalau misalnya data-data kuantitatif. Nah, ya. Selanjutnya kita bahas tentang aplikasinya, ya. Buat apa sih pengukuran itu, ya? Yang pertama adalah untuk perancangan atau desain, ya, atau desain. Sederhananya, dalam kehidupan sehari-hari kita ingin misalnya membuat kursi, membuat meja, membangun rumah, itu tentu tidak lepas dari sebuah pengukuran. Kita harus tahu dulu luas tanah jika misalnya kita ingin membangun rumah, atau kita ingin membuat kursi, kita harus tahu dulu panjang yang diinginkan, lebar yang diinginkan, tinggi yang diinginkan, tentunya dengan cara pengukuran. Lalu yang kedua, untuk sebuah pengendalian. Nah, sebagai contoh, misal di situasi seperti ini sedang terjadi pandemi COVID-19 misalnya. Dalam sebuah daerah atau misalnya dalam sebuah tempat
Misal seperti mall, itu perlu mengendalikan orang-orang yang masuk itu harus dipastikan sehat. Salah satu indikator orang yang sehat adalah suhunya normal. Nah, maka orang-orang yang masuk dalam mall tersebut itu dilakukan pengukuran suhu. Ya. Apabila suhu normal boleh masuk, kalau misalnya tidak diperbolehkan. Nah, itu salah satu tujuan untuk pengukuran atau aplikasi dari sebuah teknik pengukuran. Salah satu contohnya hal yang tersebut. Selanjutnya salah satu aplikasinya adalah untuk asesmen. Ya. Asesmen atau evaluasi. Ya. Nah, ini misalnya biasanya kalau misalnya dunia industri, dunia perawatan, si pegawai itu tiap hari misalnya selalu melakukan pengukuran. Dilihat level oli mesin misalkan, atau dilihat dicek getaran mesin, terus diisi dalam check sheet. Nah, dan data-data tersebut itu bisa dijadikan evaluasi. Ya, apakah mesin tersebut masih bisa layak untuk dipakai ataupun tidak. Nah, itu yang dimaksud dengan sistem aplikasi dari pengukuran. Dalam hal ini adalah asesmen, evaluasi atau audit ya. Survei ya, itu juga namanya pengukuran dan termasuk dalam aplikasi yang terakhir ini. Ya. Selanjutnya tentang jenis alat ukur ya. Berdasarkan jenis atau berdasarkan kompleksivitasnya ya, alat ukur ini ada dua. Pertama alat ukur biasa ya, alat ukur biasa. Alat ukur biasa ini salah satunya di sini ada alat ukur mekanik misalnya. Ya. Contoh misalnya jangka sorong, meteran seperti biasa, mistar baja dan lain sebagainya. Dan ini yang akan kita lebih tekankan nanti ke depannya adalah tentang instrumen. Ya. Instrumen ini alat ukur yang bisa dibilang kompleks ya. Dan beberapa komponen yang biasanya yang ada dalam instrumen ini itu pertama sensor ya. Sensor atau transducer. Nah, ini biasanya yang bersentuhan langsung dengan si komponennya, yang alat yang diukurnya sebagai pengirim data ya, dari sensor diteruskan ke pengondisi sinyal ya, biasanya pengondisi sinyal ya. Nah, dia yang akan mengolah datanya yang lalu dikirimkan ke unit luaran ya. Unit luaran ini biasanya sifatnya ada yang berupa jarum ya, sistem analog, atau misalnya sistem digital. Biasanya sih untuk sistem era zaman sekarang biasanya sistem digital ya. Dan untuk instrumen ini banyak sekali ya, contohnya alat-alat pengukur getaran ya, alat-alat untuk pengukur detak jantung misalnya ya. Sekarang sangat-sangat dibutuhkan alat ukur yang berbasis instrumen seperti ini ya. Nah, yang terakhir adalah karakteristiknya ya. Karakteristik sebuah alat ukur ya. Pertama ada yang namanya ketelitian ya. Ketelitian ya. Alat ukur ini ketelitiannya berapa ya. Misal contoh jangka sorong memiliki ketelitian 0,05 mm, atau misalnya mikrometer memiliki ketelitian 0,01 mm, yang artinya alat ukur tersebut mampu mengukur sampai ke ketelitian 0,01 mm ya. Selanjutnya keakurasian ya. Ini merupakan salah satu yang penting juga dalam hal
alat ukur, ya akurasinya harus tepat, ya. Selanjutnya tentang toleransi. Nah, ya, ada juga alat ukur yang memperlakukan beberapa toleransi, ya, karena mungkin ketika misalnya mengukur pasti ada kalanya jarak batas maksimum dan batas minimumnya itu masih bisa termasuk dalam toleransi, ya. Dan juga banyak lagi karakteristik lainnya yang mungkin nanti kita akan bahas di sesi-sesi selanjutnya, ya. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa teknik pengukuran ini merupakan salah satu ilmu yang penting dalam sebuah kehidupan, di mana teknik pengukuran itu sendiri memiliki fungsi atau memiliki tujuan untuk mengetahui informasi dari suatu benda yang bersifat fisik ataupun kimia ataupun bersifat biologis, dan data yang dihasilkan itu bisa diolah untuk kepentingan si orang-orang yang membutuhkannya. Terima kasih telah berkunjung di Siloka Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.